Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020. Marilah kita jadikan firman Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kita. Kita berdoa. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada Injil Matius pasal 11 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengarkan seseorang berkata, "Kalau saja saya hidup pada masa Yesus hidup di atas bumi ini, alangkah jauh lebih mudah bagi saya untuk memiliki iman percaya kepadanya." Atau mungkin kita mempunyai pikiran, barangkali jika banyak orang melihat tanda-tanda mujizat dan berbagai tanda-tanda heran yang diperbuat Yesus pada masanya, mungkin semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Namun pertanyaannya sekarang, apakah betul lebih mudah bagi orang-orang untuk beriman apabila Yesus berada di tengah-tengah mereka, atau bahkan melihat langsung tanda-tanda mujizat yang diperbuatnya? Ternyata tidak, saudaraku. Lihatlah penduduk Khorazim, penduduk Betsaida, dan Kapernaum. Mereka mendengarkan langsung Yesus berbicara, berkhotbah, dan mereka menyaksikan Yesus membuat tanda-tanda mujizat. Akan tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka disibukkan dengan hal-hal duniawi, sombong, acuh tak acuh dengan kehidupan rohaninya. Sampai-sampai Yesus membandingkan mereka secara dengan kota-kota perjanjian lama di Tirus dan di Sidon yang terkena hukum Tuhan. Bahkan dikatakan, jika saja kota-kota ini melihat tanda-tanda mujizat, mungkin mereka mau bertobat dan bergabung. Artinya kekerasan hati penduduk kota Khorazim dan Kapernaum jauh dibandingkan dengan kota Tirus dan Sidon. Sebagai ganjaran atas keberdosaan ini, Tuhan berkata bahwa kota ini akan celaka. Celaka artinya menunjukkan kepada penderitaan yang besar, kesakitan, dan akan dihukum dengan keras pada hari penghakiman yang akan datang. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita tentunya telah mengalami banyak mujizat dan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tentunya tidak berhenti pada kedatangan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Akan tetapi sampai saat ini, begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Namun ada dua respon bagi mereka yang mengalami mujizat dan karya Tuhan. Yang pertama, ada yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bersyukur, dan tetap bersekutu. Yang kedua, namun ada yang acuh tak acuh, melupakan Tuhan, dan disibukkan dengan perkara-perkara dunia ini. Bahkan tidak mau bertobat meskipun mereka sudah menerima berkat Tuhan dan mengalami mujizat dalam hidupnya. Saudara-saudara, tentunya kita tidak mau celaka, bukan? Mari nyatakan dan syukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kembalilah mendekat kepada Tuhan. Jangan biarkan diri acuh tak acuh dengan Dia. Artinya, kita dekat saat kita butuh dan melupakannya saat kita tidak butuh. Biarlah hidup kita, baik suka maupun duka, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan
tempat pertolongan kita. Semoga kita semakin disadarkan oleh perenungan hari ini bahwa Yesus Kristus adalah pusat hidup dan sumber hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami masih merasakan cinta kasih-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Bukalah mata iman kami, agar kami mampu melihat berbagai mujizat dan kebaikan Tuhan, yang besar maupun kecil, sehingga kami senantiasa kagum akan kebesaran-Mu. Bukalah bibir kami agar kami dapat memuji-muji kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Engkaulah Tuhan yang memberi pemulihan di saat tubuh dan fisik mereka lemah. Kuatkan iman percaya mereka bahwa Tuhan ada dan senantiasa hadir menemani mereka. Kuat kuasa-Mu lah senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami hari ini. Dan sertailah kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.